Pengayaan belajar ini adalah untuk memperkaya keilmuan bagi anak didik kita, untuk lebih menguasai lagi materi bahan yang kita sajikan, menjadi sebuah kreativitas bagi seorang didik untuk mengembangkan bahan-bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kekinian di abad modern ini. Pengajaran pengayaan menjadi satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari siswa berkebutuhan khusus, seperti yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sesuai tes IQ maupun kemampuan di atas rata-rata kelompoknya. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia, tapi jika belum jodoh aku bisa apa? Waktu pertama kali kulihat dirimu hati, rasa hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang pengayaan belajar. Sekaligus seperti biasanya saya join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang akan mempresentasikan tugas kuliahnya, tentunya orangnya yang enak dipandang mata, bungkus, yang solihah, yang memberikan inspiratif kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Kasiri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Tuh, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendalami tentang diagnosis kesulitan belajar, khususnya di materi pengayaan belajar. Bila ada kelebihan rezeki, silahkan membeli buku saya yang simpel, yang mudah dipahami dan dimengerti, menjadi sebuah rujukan di dalam proses menangani siswa-siswi yang kesulitan di dalam pembelajaran. Harganya tidak mahal, sesuai dengan saku. Langsung kita ke materi, cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, and comment. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara pengayaan belajar, maka kita harus tahu bahwasanya pengayaan belajar ini diberikan kepada siswa-siswi kita yang sudah mempunyai prestasi akademik yang sempurna sesuai dengan standar yang diterapkan oleh seorang guru, atau biasa disebut dengan KKM. Maka bila anak didik kita sudah memenuhi standar KKM, maka boleh kita tingkatkan grade-nya yang lebih bagus lagi. Inilah yang disebut dengan pengayaan untuk mencapai yang lebih dari yang diinginkan oleh standar tersebut. Contohnya, bila anak didik kita pendidikan agama Islam distandarkan 75, maka seorang guru ingin mengangkat lebih dari 75, maka pengayaan inilah solusi yang diberikan kepada anak-anak didik kita yang sudah memenuhi standar di dalam mendapatkan penilaian dari evaluasi pembelajaran. Kenapa?
Karena kalau kurang ada remedial, dan apabila sudah memenuhi standar, kita naikkan grade-nya menjadi pengayaan belajar. Iya. Pengayaan belajar ini adalah untuk memperkaya keilmuan bagi anak didik kita, untuk lebih menguasai lagi materi bahan yang kita sajikan, menjadi sebuah kreativitas bagi seorang didik untuk mengembangkan bahan-bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kekinian di abad modern ini. Sehingga dengan adanya pengayaan ini diharapkan peserta didik kita, anak-anak didik kita mampu untuk bersaing ke tingkat nasional, bahkan internasional, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, potensi yang ada pada diri peserta didik kita, siswa-siswi kita. Inilah bibit-bibit yang akan diikutkan lomba sains di dalam meraih prestasi akademik tingkat nasional maupun ke tingkat internasional yang dapat kita siapkan untuk mengangkat prestasi anak didik tersebut dan juga sekolah. Itu kita dengarkan juga mahasiswi kita menyampaikan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Program pengayaan ini merupakan suatu program belajar yang disusun dengan menggunakan materi program standar untuk para siswa yang dinilai memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi daripada yang dituntut oleh program belajar yang standar Mukhtar dan Rusmini 2008. Menurut Masbur 2012, pengayaan adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun di kelas. Tinan 2005, pengayaan bertumpang tindih dengan akselerasi karena keduanya merupakan kesempatan mengembangkan bakat anak di luar jalur sekolah yang normal. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan waktu yang dimilikinya, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang kaya dan terampil yang lebih baik. Secara umum, kegiatan pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik. Persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Rohma 2016. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Menurut Depdiknas 2015, pasal 2122, dalam kurikulum dirumuskan secara jelas kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Penguasaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, setiap peserta didik diukur dengan menggunakan sistem penilaian acuan kriteria. Guru perlu mengantisipasi dengan menyiapkan program-program atau aktivitas yang sesuai dengan kompetensi dasar untuk memfasilitasi peserta didik. Guru dapat memfasilitasi peserta didik dengan memberikan berbagai sumber belajar, antara lain perpustakaan, majalah atau koran, internet, atau narasumber. Menurut Nurhayati, tahun 2010, dalam Antari 2017, mengingat kecepatan tiap-tiap peserta didik dalam pencapaian kompetensi dasar tidak sama. Dalam pembelajaran terjadi perbedaan kecepatan belajar antara peserta didik yang sangat pandai dan yang kurang pandai dalam pencapaian kompetensi, sementara pembelajaran berbasis kompetensi mengharuskan pencapaian ketuntasan dalam pencapaian kompetensi untuk seluruh kompetensi dasar secara per orang. Agar pembelajaran pengayaan dapat bermakna bagi siswa, maka perlu diperhatikan prinsip sebagaimana dipaparkan oleh Catena 1992. Yakni inovasi, kegiatan yang memperkaya, memperkenalkan metode yang lebih luas dan memperkaya.
pembelajaran pengayaan bersifat menyenangkan, membangkitkan minat, mengajak berpikir kritis, serta meningkatkan daya imajinasi. Menurut Akbar tahun 2010, anak berbakat sangat membutuhkan kedalaman bidang pelajaran. Pendidik harus mengarahkan pada kebutuhan melalui pengayaan yang cenderung menjadi suatu tambahan superficial dalam kurikulum. Pengayaan dilakukan pada karakteristik siswa. Menurut Hati dan kawan-kawan, 1996, pengayaan instrumental pada awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar remaja yang kehilangan budaya dan ekonomi yang gagal di sekolah. Penekanannya adalah pada partisipasi siswa aktif, dengan banyak kerja independen dan diskusi, berkonsentrasi pada proses kognitif dasar, taktik pemecahan masalah, dan faktor motivasi. Menurut Mukhtar dan Rusmini, tahun 2008, program pengayaan diberikan kepada seseorang atau sekelompok yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dengan waktu yang lebih singkat dari waktu yang telah ditentukan dari waktu rata-rata. Kemudian, menurut Antari tahun 2017, pengajaran pengayaan menjadi satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari siswa berkebutuhan khusus, seperti yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sesuai tes IQ maupun kemampuan di atas rata-rata kelompoknya. Pengajaran pengayaan lahir sebagai respon jawaban terhadap adanya keunikan kemampuan peserta didik. Menurut Renzulli dan kawan-kawan pula, tahun 2014, kelompok pengayaan adalah siswa yang belajar berpusat oleh minat siswa dan pengembangan produk autentik untuk audiens yang nyata dan berdasarkan pada akal sehat dan penelitian yang menantang. Pernyataan bahwa pertumbuhan intelektual yang penting hanya dapat dipetakan melalui transfer informasi dan pendekatan pengujian standar untuk pendidikan. C. Jenis-jenis kegiatan pengayaan belajar. Menurut Guskey 1989, kegiatan pengayaan biasanya bersifat belajar mandiri. Kegiatan pengayaan lebih bersifat fleksibel dibandingkan dengan kegiatan remedial. Banyak jenis kegiatan yang dapat dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam pengembangan potensi siswa dengan memanfaatkan waktu yang dimiliki siswa kelompok cepat. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, tutor sebaya, yang kedua, mengembangkan latihan, yang ketiga, mengembangkan media dan sumber pembelajaran, yang keempat, melakukan proyek, dan yang kelima, memberikan permainan masalah atau kompetensi antar siswa. D. Prosedur pelaksanaan pengayaan belajar. Menurut Majid tahun 2009, menyatakan materi dan waktu pelaksanaan pengayaan belajar sebagai berikut. Yang pertama, materi pengayaan diberikan sesuai dengan kompetensi dasar yang dipelajari. Yang kedua, waktu pengajaran pengayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, setelah mengikuti tes atau ujian kompetensi dasar tertentu. Yang kedua, setelah mengikuti tes ujian, blok atau kesatuan kompetensi dasar tertentu. Dan yang ketiga, setelah mengikuti tes atau ujian kompetensi dasar dan blok terakhir semester tertentu. Dalam panduan pengayaan sekolah menengah atas yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 menyatakan bahwa uraian prosedur kerja program pengayaan ialah yang pertama, Kepala sekolah menugaskan Wakasek Kurikulum dan TPK sekolah menyusun rencana kegiatan dan rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang kedua, Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang program remedial dan pengayaan yang sekurang-kurangnya mencakup yang A. Dasar pelaksanaan pembelajaran remedial, yang B.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang C, manfaat pembelajaran remedial. Yang D, hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dan pengayaan. Yang E, unsur-unsur yang terlibat dalam uraian tugas. Yang ketiga, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum bersama TPK Sekolah menyusun rencana kegiatan dan rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran remedial dan pengayaan sekurang-kurangnya berisi uraian kegiatan, sasaran atau hasil, pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, Kepala Sekolah bersama Wakasek Kurikulum atau TPK, sekolah dan guru MGMP membahas rencana kegiatan dan rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang kelima, Kepala Sekolah mengesahkan dan menandatangani rencana kegiatan dan rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang keenam, Guru menentukan jenis program remedial atau pengayaan. 7. Guru melaksanakan program pembelajaran pengayaan dan pembelajaran remedial berdasarkan klasifikasi hasil kompetensi peserta didik. 8. Guru memberi penghargaan atau reward bagi peserta didik yang mengikuti program pengayaan dengan memasukkan hasilnya ke dalam portofolio. 9. Guru melaksanakan penilaian ulang bagi peserta didik yang remedial dan hasilnya sebagai nilai pencapaian kompetensi. Pengayaan belajar itu dibutuhkan bagi anak didik yang sudah mencapai standar KKM untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi yang bisa disiapkan oleh seorang guru untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional maupun tingkat internasional karena anak didik mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan teman-temannya sebangku di sekolahnya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fastabil kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.